Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBKSDA Riau menerima penyerahan seekor anak beruang madu dari masyarakat Desa Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilang, Kota Dumai. Untuk sementara, bayi beruang madu berjenis kelamin betina dirawat di Klinik Satwa BBKSDA Riau. Seekor bayi beruang madu atau Helartos malayanus betina berumur sekitar 3 minggu diserahkan pekerja PT Ruas Utama Jaya ke Balai Besar KSDA Riau. Pekerja yang sedang melakukan panen di HTI PT RUJ Tanjung Penyembal, Sungai Sembilan, Dumai tersebut menemukan seekor bayi beruang yang ditinggalkan induknya. Para pekerja menunggu beberapa saat dan berharap induk beruang kembali membawa bayinya. Namun hingga lama ditunggu, sang induk tak juga terlihat sehingga para pekerja iba dan khawatir terhadap keselamatan bayi beruang tersebut. Kemudian para pekerja berinisiatif membawa dan menyerahkan bayi ke beruang ke Balai Besar KSDA Riau. Saat diterima, kondisi anak beruang madu dalam keadaan sehat. Kini, anak beruang madu dalam observasi tim dokter hewan BBKSDA Riau. Melalui PLT Kepala Bidang KSDA Wilayah 2 Hartono menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pekerja PT RUJ dan menghimbau kepada masyarakat Riau dan Kepulauan Riau apabila mengalami perjumpaan satwa yang dilindungi agar segera berkoordinasi dan menghubungi call center Balai Besar KSDA Riau. Dan penting disampaikan bahwa bagi masyarakat dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati serta bagian-bagiannya karena dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Terkait dengan penyerahan satu ekor beruang madu bahwa berawal dari salah satu karyawan di salah satu HTI yang ada di Tanjung Penyembal. Pada saat melakukan kegiatan penebangan, telah diketemukan satu ekor beruang yang ditinggalkan oleh indukan. Berdasarkan hasil observasi, pada saat diserahkan oleh masyarakat ke Balai Besar KSDA Riau, bahwa umur anak beruang tersebut kurang lebih 2 minggu. Dan sampai saat ini sudah kurang lebih 3 minggu anakannya. Dan kebetulan pada saat diketemukan, indukan daripada beruang madu itu tidak diketemukan di lokasi, sehingga karyawan melakukan inisiatif untuk mengambil dan diserahkan ke kantor Balai Besar KSDA Riau. Itu lokasi ditemukannya anak beruang itu dekat dengan pemukiman atau gimana, Pak? Untuk lokasi diketemukan anakan beruang tersebut berada di area HTI di PT RUJ. Itu saat ditemukan kondisinya seperti apa? Pada saat diketemukan satu ekor anakan beruang tersebut dalam kondisi sehat, walaupun pada saat diketemukan masih benar-benar dalam kondisi anakan karena umurnya kurang lebih masih 2 minggu, sehingga dengan cepat dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menemukan, yang langsung menyerahkan ke kantor Balai Besar KSDA Riau. Tim Riau Raya TV melaporkan. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama sepertiku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini. Sampai lupa dengan kanan kiri. Aku tak mengenal waktu. Semua sahabatku menjauhiku. Kuliah tak tentu arah.
orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Aku sampai resah. Aku pun semakin menjadi-jadi. Halo, Bapak gimana sih? Aku itu lagi main, nggak boleh ditelepon. Kan jadi kalah aku. Gimana sih Bapak? Hingga akhirnya aku diingatkan oleh Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular kobra yang masuk ke dalam rumah warga. Seekor ular kobra berukuran 1 meter masuk ke dalam rumah warga di Jalan Pordadi, Kecamatan Tua Madani, Pekanbaru. Selasa 10 Mei 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat, seekor ular kobra Sumatera atau Naja sumatrana sepanjang 1 meter masuk ke rumah warga bernama Alfi di Jalan Pordadi, Kecamatan Tua Madani, Pekanbaru, Riau. Awalnya pemilik rumah melihat ular tersebut berada di tumpukan kayu yang ada di halaman belakang rumah pemilik. Wadanton Pemadam Kebakaran Pekanbaru, Rahmat, menjelaskan ular tersebut masuk dari halaman belakang pemilik rumah dan lari ke sumur di dalam kamar mandi. Disebutkannya tentu ada perlawanan dari ular ketika akan dieksekusi. Namun karena dalam posisi tersudut, ular tersebut tak terlalu sulit untuk ditangkap. Kronologis kejadian kita tadi menerima laporan pukul 12.00 bahwasanya dari pelapor menyatakan bahwasanya ada ular yang berada di pekarangan belakang rumah beliau. Kemudian ular tersebut lari ke dalam sumur. Setelah mendapat laporan, kita langsung bersama tim menuju ke rumah sang pelapor. Dan sesampai di sana kita melihat lokasi, ternyata ular tersebut berada di antara tumpukan jerigit atau ember air yang berada di dalam kamar mandi. Selama proses evakuasi, Pak, ada sempat lakukan perlawanan mungkin gitu ularnya atau mencoba kabur? Untuk perlawanan pasti ada sedikit, Bang. Cuman karena ular tersebut tersedot jadi gampang untuk dieksekusi. Ada berapa anggota kita, Bang, untuk evakuasinya, Bang? Untuk anggota yang melakukan eksekusi 3 orang. Peralatan apa kita gunakan? Untuk peralatan yang kita gunakan, kita menggunakan peralatan grab stick atau tongkat ular. Ada kesulitan tadi, Bang? Untuk kesulitan tidak terlalu, Bang. Nah, ini ularnya jenis apa, Bang? Terus panjangnya perkirakan berapa? Jenis ular kobra Sumatera. Untuk panjang lebih kurang 1 meter. Kira-kira ularnya berasal dari mana tadi itu, Bang? Kalau menurut pengakuan dari pemilik rumah, ular tersebut berada di tumpukan kayu yang berada di halaman belakang rumah beliau. Di sekitar lokasi memang penuh semak belukar atau gimana, Bang? Untuk belakang rumah terhalang tembok, cuman di belakang tembok ada semak belukar. Kemungkinan besar dari hutan yang berada di belakang rumah. Untuk eksekusi, tim damkar menurunkan 3 personel dengan menggunakan alat snake stick atau tongkat ular. Usai dievakuasi, ular kobra dibawa menuju kantor damkar Pekanbaru untuk selanjutnya diserahkan ke pecinta reptil yang juga seorang YouTuber. Tim Riau Raya TV melaporkan.
Lo kalau habis makan bungkusnya buang tempat sampah dong. Loh, ya mau sampah kan gua. Kenapa lu yang sewot? Lah nih anak, udah dibilangin malah nyolot lo. Kalau lo buang sampah sembarangan di sini, nanti akan jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Bisa-bisa kita semua kena imbasnya. Bodoh amat. Apa nih? Apa nih? Oh. Siapa sih yang muat sampah di sini? Oh, tahu gini, gue gak buang di sini kalau gitu. Bobet. Udah. Gerbang utama Universitas Riau yang terletak di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, terpantau ditutup dan tidak bisa dilewati. Dari informasi yang bermunculan, pintu masuk Universitas Riau tersebut ditutup akibat sengketa lahan yang sudah menahun. Kondisi pagar tersebut ditutup dan ada spanduk penjelasannya. Namun dalam spanduk ternyata bukan karena sengketa lahan. Pantauan di lokasi, terlihat ada satu tiang penerangan jalan umum yang melintang di jalan menuju akses UNRI tersebut. Dikonfirmasi ke salah seorang satpam di lokasi, ia membenarkan bahwa jalan ditutup. Dan bagi mahasiswa atau yang hendak masuk ke UNRI, bisa melewati jalan di samping gerbang tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui pasti sampai kapan kondisi tersebut. Ia hanya bertugas untuk menjaga dan memberitahu jika ada yang kebingungan kenapa gerbang tersebut ditutup. Beberapa staf UNRI yang tidak ingin disebutkan namanya membenarkan bahwa ditutupnya jalan tersebut karena persoalan dengan PT HTJ atau PT Hasrat Tata Jaya, di mana katanya PT HTJ lah yang menutup jalan tersebut. Sementara itu, Selasa 10 Mei 2022, Wakil Rektor 2 UNRI, Profesor Sugianto membantahnya dan mengatakan bahwa hal tersebut karena perbaikan. Di sisi lain, salah seorang pejabat Rektorat UNRI mengaku persoalan sengketa lahan dengan PT Hasrat Tata Jaya yang mengklaim kepemilikan lahan di sekitar gedung Fakultas Hukum itu. Sebelumnya, sengketa lahan dengan Pemprov Riau dan PT HTJ di areal kampus Universitas Riau, Panam, Pekanbaru memasuki babak akhir. Dari dua opsi yang ditawarkan kepada Pemprov Riau dalam penyelesaian sengketa ini, yakni membayar sebesar 35,206 miliar rupiah ke PT HTJ atau menyerahkan lahan tersebut kepada PT HTJ. Namun, Gubernur Riau Samsuar lebih memilih menyerahkan lahan tersebut. Tim Riau Raya TV melaporkan.